pendidikan itu sebetulnya mengalami proses yang serupa gitu pada saat mencoba menjadi lebih konsisten dalam keanehan gitu ya. dalam uh, cara Iya. yang enggak mainstream. Saya kadang-kadang suka bercandanya mungkin kalau ditanya tips gitu yang saya lakukan konsisten misalnya di sekolah Cikal, di sekolah murid Merdeka itu memang keterlibatan murid gitu. Karena kita membuktikan betul bahwa memang di antara pemangku kepentingan lain, sekutu utamanya itu kan murid ya, yang memang punya motivasi untuk terlibat paling tinggi gitu. Dan seringkali justru murid ini yang jadi cantolan kemudian ke orang tua, ke komunitas gitu ya. Justru mereka yang jadi role modelnya gitu. Kita nggak bisa ngajak orang tuanya, tapi kalau muridnya itu jadi bukti gitu ya, mereka bisa melihat capaian-capaian yang walaupun awalnya prosesnya terlihat aneh, tetapi kemudian hasilnya itu nyata gitu ya di anak masing-masing, itu pada akhirnya tingkat keterlibatan orang tua juga meningkat. Nah, hal kedua juga yang secara konsisten saya lakukan memang ya eh, apa ya eh, kalau kita sudah melakukannya 3 tahun, 4 tahun gitu ya, atau lebih, itu kemudian memang mendatangkan alumnus-alumnus sekolah gitu ya, atau kalau bapak dan ibu yang mungkin muridnya cuma sampai jenjang SD gitu, mengajak anak-anak di sekolah menengah yang sudah lebih punya kemampuan tinggi sehingga orang tua tuh bisa membayangkan gitu sesuatu yang mungkin kelihatannya sangat konseptual kalau dalam praktek tuh jadinya anak yang kayak apa sih gitu. Nah, eh, itu juga sangat membantu sebetulnya untuk ngasih kita energi juga bahwa ini tuh bukan perjalanan tiada ujung, ini tuh ada hasilnya gitu ya sebenarnya di anak-anak. Jadi merayakan capaian-capaian di murid, menarasikannya dengan baik, mendeskripsikannya di setiap kesempatan kepada orang tua gitu ya. Jadi memang semua pertemuan itu ya jadi panggungnya murid gitu ya untuk mendemonstrasikan kompetensinya itu seolah-olah hal kecil tetapi sebetulnya build up kok Panggi lama-lama itu jadi contoh prestasi besar gitu ya yang pada akhirnya menggantikan kepentingan sekedar nilai raport 9 atau berapapun itu ya tetapi memang karena si nilai raport 9 ini udah puluhan tahun jadi proksi prestasi gitu ya jadi indikator keberhasilan ya kita butuh eh, ya 5 hal lain atau bahkan 10 hal lain gitu untuk menunjukkan nilai raport 9 itu kalau sekarang tuh sama dengan ini loh, murid presentasi ini, murid menyelesaikan masalah ini, murid eh, memunculkan gagasan ini dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi kita bukan yang pertama kali gitu ya mencoba mengimplementasikan ini. Banyak bukti praktek baiknya secara teori banyak yang bisa kita pelajari dan kemudian kita praktekkan dengan konsisten ini tuh bukan penemuan baru yang nggak ada dasarnya kok. Ini tuh di banyak negara, di banyak satuan pendidikan sudah jelas gitu ya. Bahkan boleh dibilang kita tuh ketinggalan ya 20-30 tahun gitu ya mengimplementasikan bentuk kurikulum yang seperti ini. Dunianya sudah berubah duluan gitu sebelum kurikulum kita berubah. Jadi ya uh, selama kita konsisten menunjukkan bukti-buktinya, itu saya yakin pada akhirnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang lain, terutama orang tua juga akan makin tinggi. Semangat terus Pak Anggi dan teman-teman semua. Terima Baik, kasih. terima kasih Bu, terima kasih banyak. Ini memang sedikit saja karena apa namanya, memang perubahan itu kan harus komprehensif gitu Bu ya. Ketika kita di satuan pendidikan mencoba untuk membuat inovasi perubahan, terkadang para pemangku kebijakan terutama di pemerintah daerah itu juga tuntutannya lumayan gitu bahwa sekolah itu harus begini 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 padahal kita sedang menikmati proses gitu. Harusnya mereka juga mengikuti proses itu gitu bahwa untuk menerapkan kurikulum itu tidak serta-merta langsung menjadi hasil kan itu butuh butuh proses yang cukup lama dan dan kita wajib untuk menikmati proses itu tanpa harus menuntut hasilnya seperti apa sebetulnya gitu. Dan terkadang itu yang selalu Betul. menjadi saya yakin juga sini saya lihat ada Bu Wahyu Ekawati ketua ini gitu ya. KPBN. Ya ini juga apa namanya di peran pengawas dan apa namanya dengan partner kita di kepala sekolah kan ini juga sangat penting untuk meyakinkan bahwa pemerintah daerah harus juga mengikuti prosesnya, menikmati prosesnya.
jangan langsung minta hasilnya segera ya gitu. 1 minggu ini bisa kelihatan hasilnya yang nggak kayak gitu gitu. Itu Bu, terima kasih banyak, banyak Betul, sekali. makasih Pak Anggi. Ya, Ya. kita ada lingkar daerah belajar juga, salah satu inisiatifnya Yayasan Guru Belajar. Jadi teman-teman selain tadi saya lihat di chat udah ada yang merekomendasikan gitu ya untuk pengawas-pengawas ikut komunitas pengawas belajar Nusantara. Kalau yang belum gabung di jaringan sekolah madrasah belajar itu juga banyak kegiatan-kegiatan. Tetapi untuk level pemerintah daerah itu ada lingkar daerah belajar. Sekarang ada 49 eh, daerah tingkat 2 yang sudah bergabung, itu dinas-dinas yang cukup progresif. Kalau dinas-dinas pendidikan atau kanwil agama, tempat teman-teman bergerak selama ini belum bergabung, bisa diajak juga ke event-eventnya Lingkar Daerah Belajar, karena lagi-lagi ya ini harus jadi sesuatu yang kita kerjakan barengan gitu ya, lintas pemangku kepentingan, dan ya kita akan saling memengaruhi insya Allah dalam mendorong reformasi-reformasi ini. Siap. Wah, tercerahkan ya, Pak Anggi. Terima kasih banyak, Bu Ela. Memang kita berawal dari minoritas, tapi kita harus pertahankan komitmen untuk berbagi terus tentang praktik baik kita. Nah, Bapak Ibu, saya pertama-tama mau mohon maaf dulu karena kita terbatas dengan 3 penanya, Bapak Ibu. Jadi, enggak apa-apa, nanti kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya, di sesi Bu Ela, walaupun tidak di kesempatan hari ini yang mungkin belum sempat bertanya, tetap bisa stay tune melihat sesi-sesi Bu Ela lainnya agar bisa menanyakan di sana karena waktu juga terbatas karena kita tahu di awal bahwa kurikulum diobrolkan itu nggak ada habisnya. Yang ada kita begadang ini ya, Bu ya. Iya, saya udah begadang Bu Emi, saya masih Oh, di Australia, udah iya jam 12 benar. malam. Lihat postingannya, aduh semangat Bu Ela. Mohon maaf kami mengganggu malamnya. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin mungkin yang masih raise hand boleh diturunin tangannya nanti pegel loh Bapak Ibu semalaman angkat tangan. Mohon maaf belum bisa ini dilanjutkan untuk sesi pertanyaan, waktu kita singkat. Nah, untuk sesi selanjutnya karena sesi Q&A-nya sudah selesai, mohon izin Emi persilahkan untuk Bu Ella meluncurkan buku kurikulum memberdayakan konteks. Nanti tim teknis membantu untuk share screen. Silahkan. Terima kasih sekali lagi Bu Emi, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Bagaimana saya sampaikan tadi, ini momennya spesial karena ini bukan hanya sekedar launching bukunya, tetapi saya melihat ini adalah momentum di mana kita mengkompilasi bukan hanya tulisan-tulisan gitu ya, tetapi memang praktek baik yang sudah kita lakukan cukup konsisten selama beberapa tahun ini di lapangan. Jadi mungkin pesannya dalam peluncuran ini ya bukunya penting, harus dibaca gitu ya, harus didiskusikan bersama-sama, tetapi tentu inspirasi dari buku ini perlu membuat kita memunculkan ya semakin banyak rencana-rencana aksi dan inovasi-inovasi berikutnya gitu ya, yang nanti insya Allah kita kompilasi. Ini kayaknya buku yang bakal ada lanjutannya nih mestinya ya teman-teman YGB ya, seri 2 seri 3 gitu, karena saya yakin lagi-lagi kalau bicara kurikulum itu masih banyak sisi yang perlu kita bedah gitu. Di buku ini ada miskonsepsinya gitu ya, contoh implementasi dan sebagainya, dan saya yakin juga ini ada uh, 400 lebih guru yang ada di sini mewakili ratusan satuan pendidikan, itu juga semuanya pasti punya contoh-contoh yang akan sangat berguna untuk dibagikan. Jadi selamat dan terima kasih untuk semua teman-teman pendidik, satuan-satuan pendidikan, sekolah dan madrasah yang sudah terlibat dalam penyusunan buku kali ini. Sangat amat bermanfaat. Saya juga nggak puas baca bolak-balik juga gitu ya, selain tulisan saya sendiri, tulisan dari guru-guru, dan saya yakin ini akan memberikan dampak yang sangat positif untuk ekosistem pendidikan Indonesia. Jadi resmi kita linkkan ya bukunya ya, kemudian ya tugas kita kita sebarkan lama-lama. Siap, terima kasih banyak Bu untuk teknis mungkin menanyakan video tersebut. Silakan nantikan tayangannya.
Mungkin soundnya Mas masih belum keluar atau memang ini. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu tampilan dari mockup bukunya. Mungkin soundnya belum ini keluar, jadi bisa kita lihat secara visual. Nah, ajakan pre-order nih Bapak Ibu. Bisa langsung pesan di tautan Tokopedia berikut. Nah, itu tadi visualisasi mockup dari buku kita, buku yang diluncurkan hari ini, Kurikulum Memberdayakan Konteks. Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk sesi ini, tapi jangan undur diri dulu ya Bapak Ibu, karena sesi kita masih ada. Nah, karena sesinya Ibu Ella waktunya singkat, jadi mungkin sebelum Ibu izin pamit karena waktu juga di sana, waktu istirahat, kita takutnya mengganggu. Jadi kita mau eh, ambil sesi foto dulu Bapak Ibu. Nah, karena sesi foto ini, aduh kayaknya banyak layar, jadi mohon Bapak Ibu bisa pasang wajah senyumnya yang paling manis, tapi ditahan hingga sekian lembar, karena kita ada banyak di room ini, jadi dipasang wajah-wajah ceriwisnya. Nanti tim teknis akan bantu screenshot beberapa halaman. Kita nggak tahu Bapak Ibu ada di halaman mana, jadi stay tune terus untuk pasang senyum paling manisnya, gitu ya. Mas Asis boleh bantu Emi pandu untuk sesi fotonya, karena sekian halaman. Boleh banget Ibu. Eh, Silahkan. Bapak Ibu semuanya, ini kebetulan ada banyak banget halamannya ya. Jadi ini ada sekitar 17 halaman. Wow. Kita coba screenshot ya, Bapak Ibu ya. Oke, satu, dua, tiga. Halaman pertama. Oke, ditahan senyumnya Bapak Ibu. Oke, halaman Kita kedua. nggak Satu, tahu ada dua, di halaman mana. lagi Ibu. Bapak Ibu halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Tahan, Keempat, satu, dua, tiga. ditahan. Lima, satu, dua, tiga. Halaman keenam ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, karena ternyata yang lainnya belum buka kamera. Yang buka kamera aja Mas Asis ya, nggak apa-apa. Sudah Bu Emi. Oke, makasih Mas Asis bantuannya. Baik, Bapak Ibu, terima kasih banyak Bu Ella untuk sesi malam ini yang memang obrolan Terima kasih kurikulum. semua. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Istirahat Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kasih Mbak Emi waktunya. luar Oke. biasa. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, sesi kita belum berakhir. Sebelum itu, Emi sampaikan dulu di sesi awal tadi sama Bu Neneng diingatkan bahwa sesi kita hari ini ada presensi. Nah, presensinya nanti yang akan apa namanya memperlihatkan kehadiran Bapak Ibu dan akan di-share sertifikatnya. Jadi pastikan untuk sesi ini stay tune sampai akhir karena masih ada dua narasumber kita yang tentunya tidak kalah menarik juga mengulas tentang keterkaitan kurikulum memberdayakan konteks. Nah, kita masuk ke sesi kedua. Di sesi kedua ini ada Pak Rizky Rahmat Hani yang nanti akan membahas tentang bagaimana sih penerapan pembelajaran kontekstual di kelas. Nah, di sini sudah bisa kita lihat langsung nih Bapak Ibu. Mas Rizky nanti sharing tentang praktik baiknya gimana pembelajaran kontekstual itu kita terapkan di kelas kita. Nah, Mas Rizky sudah ada belum ya? Sudah Bu Emi. Oh, sudah hadir. Baik, Iya, siap. iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Oke deh, langsung saja ya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Baik, terima kasih Bu Emi. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Senang sekali tadi banyak teman-teman juga belajar banyak dari Bu Ella. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat ya. Izin untuk berbagi pada malam hari ini tentang pengalaman saya ketika menjadi guru tentang salah satunya merancang pembelajaran kontekstual di kelas yang merdeka teman-teman semuanya. Bagi yang belum kenal, perkenalkan terlebih dahulu, saya Rizky Ramadhani. Saat ini saya dipercaya sebagai ketua dari kampus pemimpin Merdeka. Kemudian saat ini saya punya inisiasi Jangan Jadi Guru dan Akademi Guru Influencer, teman-teman semuanya. Teman-teman bisa mengunjungi Instagram saya di @rizkyrahmat. Baik, mungkin saya akan mulai dari cerita saya dulu, teman-teman semuanya. Ini saya ketika jadi guru, ya, bukan waktu itu saya apa namanya bersih-bersih sekolah gitu ya. Ketika saya jadi guru, saya ingat satu momen, teman-teman.
eh, siang itu ketika saya nagih tugas ya di salah satu kelas, apakah tugasnya sudah selesai gitu? Saya minta untuk pada kumpulkan LKS teman-teman semuanya. Nah ternyata ketika saya cek LKS-nya yang baru ngerjain itu paling 1 sampai 3 orang gitu. Banyak yang nggak ngerjain. Saya marah besar di kelas itu. Ya kenapa nggak ngerjain? Kenapa apa pada udah dikasih waktu yang lama, kenapa LKS-nya nggak dikerjain? Saya marah-marah besar gitu gitu. Jadi itu yang apa salah satu momen yang mungkin nggak akan saya lupa gitu. Kemudian saya pada waktu itu setelah pulang sekolah mengendarai motor gitu ya Bapak Ibu semuanya, mengendarai motor, kemudian melewati sawah. Di tengah sawah saya melihat seorang murid saya, perempuan ternyata ini beneran ini cerita, cerita beneran. Seorang murid perempuan yang sedang membantu orang tuanya membuat batu bata, teman-teman semuanya. Ini jadi ada seorang murid perempuan yang sedang membuat batu bata di tengah sawah gitu ya, di sawah gitu teman-teman semuanya. Nah, kemudian saat melihat kejadian murid saya yang membantu orang tuanya itu dan ternyata murid saya itu tuh termasuk murid yang tidak mengerjakan tugas, nggak mengerjakan LKS teman-teman semuanya. Akhirnya saya mikir, ya pantas saja mungkin ya dia nggak ngerjain LKS. Karena mungkin yang ada di LKS, yang ada soal-soal yang ada di LKS, misalnya kan suruh bahasa Indonesia ya di LKS itu kayak buatlah pantun dengan apa pantun jenaka, buatlah pantun apa gitu teman-teman semuanya. Mungkin bagi dia itu nggak relate, nggak relevan gitu teman-teman semuanya. Jangan-jangan tugasnya nggak relevan dengan apa yang dilakukan murid gitu. Ini yang kayak akhirnya bikin saya jelek-jelek. Ini kayaknya alih-alih saya menyalahkan murid yang nggak mengerjakan tugas, jangan-jangan saya sebagai guru yang malah tidak melakukan pendekatan yang ya sesuai dengan kebutuhan murid. Murid mungkin dalam hatinya mikir, ngapain Pak aku belajar bahasa Indonesia kayak gitu? Apa gunanya untuk kehidupan? Tadi Bu Ella juga bahas itu teman-teman, relevansi sesuai kebutuhan atau tidak. Nah, ini poin pentingnya teman-teman semuanya. Yang akhirnya saya berpikir, mungkin nggak hanya saya saja. Coba bayangin ya, baru satu satu pelajaran bahasa Indonesia, coba pelajaran yang lainnya. Matematika dia harus ngerjain soal yang ada di LKS, kemudian fisika dia harus ngapalin rumus-rumus, lalu di pelajaran biologi dia harus hafal apa namanya struktur yang ada di tubuh dan lain sebagainya, teman-teman semuanya. Dan semuanya guru-gurunya nggak mengkaitkan dengan kehidupan. Jadi bayangkan si anak itu tuh bersekolah tuh kayak hanya formalitas teman-teman. Yang penting aku ngikutin perintah orang tua, yang penting nanti aku dapat ijazah, nggak penting itu nanti apa yang dipelajari di sekolah. Nah ini kan yang relate juga dengan penelitiannya Semeru bahwa banyak murid yang bersekolah tapi nggak belajar. Nah ini yang akhirnya bikin saya tertampar pembelajaran saya selama ini tuh kayak gini teman-teman semuanya. Ya, selalu fokus sama buku paket. Ini beneran. Saya awal-awal jadi guru tuh saya memandang bahwa kurikulum itu ya buku paket gitu ya. Apa yang ada di buku paket diajarkan secara berurutan. Materi yang ada di situ diajarkan secara berurutan. Kemudian untuk melakukan assessment ya assessment yang ada di LKS. Lalu ketika ada ujian, ujiannya ya ujian-ujian yang pilihan ganda, kemudian ngerjain soal ya. Dan sama salah satunya saya nggak ngelibatin murid sama sekali gitu. Jadi kayak semua yang saya lakukan itu hanya formalitas. Ini baru saya yang refleksi. Bayangin ada 10 mapel, ada 15 mapel. Betapa kasihannya murid-murid bersekolah, teman-teman semuanya. Ini yang akhirnya bikin saya refleksi. Saya nggak boleh kayak gini lagi. Saya harus berubah. Saya harus menjadi guru yang beda, teman-teman semuanya. Akhirnya saya melakukan refleksi, teman-teman semuanya. Saya mulai refleksi dan berubah. Saya mulai belajar melibatkan murid. Salah satunya juga yang bikin saya refleksi, ada satu puisi di apa buku paket bahasa Indonesia yang bikin saya tertampar. Ini beneran. Saya sebelumnya saya tahu W.S. Rendra ya, tapi nggak pernah tahu ada apa puisinya yang judul ini Songgok Jagung. Jadi Songgok Jagung di kamar itu tuh ceritanya ada seorang pemuda gitu ya yang eh, kalau aku bacakan sebentar deh. Songgok Jagung di kamar tak akan menolong seorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku dan tidak dari kehidupan.
yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tetapi kurang pelatihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Jelek. Wah, pas saya baca puisi itu pas saya lagi cari materi ya, pas ada puisinya W.S. Hendra, itu buku kelas 11 kalau tidak salah, mungkin guru-guru bahasa Indonesia tahu ya. Itu bikin saya jelek teman-teman semuanya. Selama ini yang saya lakukan hafalan. Selama ini yang saya lakukan mengajak murid ya fokus pada materi gitu teman-teman semuanya. Dan kayak yang terjadi di WS Rendra ini memisahkannya dengan kehidupan teman-teman semuanya. Ini yang akhirnya bikin saya refleksi. Akhirnya apa? Saya mulai merancang pembelajaran yang ya dekat dengan anak. Mungkin salah satunya ini teman-teman semuanya. Bentar ya. Ini salah satunya ini. Ini salah satu. Ada yang bilang Kedengeran ya, belajar semoga Gurinda itu suaranya susah. muncul ya. Padahal kalau kita Aman, tahu Pak, aman. caranya, sangatlah mudah. Ayo kita belajar bersama tentang apa itu Gurinda. This is a Cinema Beats production. Gurindam itu termasuk puisi lama. Itu aja yang sebentar ya, ini berupa karena waktunya terbatas. Jadi saya mulai kayak misalnya kalau dulu ya saya mengajarkan gurindam, saya selalu fokus pada apa itu gurindam, kemudian ciri-cirinya apa, kemudian nggak pernah saya kaitin ini nanti untuk kehidupanmu gunanya apa. Selalu sehingga bagi anak-anak tuh kayak pembelajaran gurindam, karya sastra lama, soneta dan lain sebagainya, saloka ya dan lain sebagainya itu bagi anak-anak itu tuh kayak formalitas teman-teman. Tapi ternyata setelah saya ulik, gurindam itu tuh kalau dilihat dari ciri-cirinya bisa diaplikasikan ke banyak hal. Ya, dari ciri-ciri gurindam, anak-anak bisa bikin lagu rap kayak saya. Jadi liriknya itu bisa mewakili. Ya, sebab akibat. Anak-anak bisa bikin komik yang berisi gurindam. Anak-anak bisa bikin caption sosial media. Anak-anak bisa bikin pidato. Anak-anak bisa bikin berkomunikasi yang ada unsur gurindamnya. Oh, ternyata relate, ternyata bisa gitu. Jadi yang akhirnya saya refleksi teman-teman semuanya. Ya, nggak harus buku teks gitu teman-teman. Nah ini setelah saya refleksi apa? Saya kembali ke sini ketika saya sastra Melayu lama. Sebentar saya hapus tuh. Oke, jadi ini teman-teman setelah saya refleksi, ini yang akhirnya saya lakukan. Yang dulunya hanya mengajak anak hafalan, saya ngajak sekarang untuk anak untuk nalar, kemudian ngajak anak untuk gimana sih caranya biar anak dalam proses pembelajaran juga belajar berkolaborasi, belajar bernalar, belajar bermasyarakat, memiliki kompetensi, nggak sekedar konten, dia bisa lebih mandiri, dia bisa siap hidup. Ini yang akhirnya saya fokusin teman-teman. Saya ngelibatin komunitas, saya ngundang komunitas untuk berbagi, kemudian saya ngaitin materi-materi pembelajaran saya sama kehidupan, itu yang saya lakukan. Bahkan ya, kalau dulu saya tuh selalu kayak kayak terbatasi, materi saya itu harus dari buku. Ternyata materi saya itu bisa luas. Saya bisa ngundang narasumber tamu untuk datang ke sekolah, atau saya ngajak anak untuk ke salah satu tempat orang gitu. Saya pernah tuh ngajak beberapa kelompok untuk ke tukang cukur yang disabilitas untuk menggali bagaimana dia mengalami perjuangan hidup teman-teman. Videonya bahkan diangkat di apa itu di surat kabar teman-teman, di video-videonya murid-murid saya gitu. Nah ini yang akhirnya saya berubah teman-teman. Ternyata belajar itu nggak sekedar hanya textbook, ternyata belajar itu tuh bisa kontekstual, ngelibatin komunitas kayak tadi yang disampaikan Bu Ella, ngelibatin komunitas, ngelibatin orang tua, ya dan lain sebagainya. Gitu teman-teman yang saya lakukan ya, yang tadinya tujuan pendidikannya apa, gara-gara satu kejadian dan satu puisi yang saya baca itu saya mulai berubah teman-teman semuanya. Seperti ini. Oke, mungkin kayak gitu Bu Emi, nanti kita bedah di sesi tanya jawab. Setelah ini mungkin ada narasumber lain ya. Saya kembalikan ke Bu Emi. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih Pak Ki. Itu tadi sesinya kayaknya banyak yang request nih Pak Ki, mutarin sampai tuntas lagu rapnya. Cuman karena kita waktunya terbatas, nanti kita apa namanya perkaya di sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Waktu kita sangat singkat. Nah, untuk sesi selanjutnya ada Pak Danang. Mungkin Pak Danang sudah bergabung. Nanti Pak Danang akan sharing tentang peran guru dan pemimpin pendidikan dalam mewujudkan kurikulum kontekstual. Nah, Pak Danang ini merupakan praktisi pendidikan dan juga salah satu pengurus dari
atau Ketua Ikatan Guru Indonesia Bapak Ibu. Nah, nantinya di sini akan lebih membahas bagaimana peran pemimpin untuk kurikulum memberdayakan konteks. Apakah Pak Danang sudah ada di room? Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Monggo Pak, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah hadir di kegiatan malam ini. Saya sangat berbahagia sekali ya bisa bertatap muka secara virtual teman-teman yang mungkin beberapa sudah pernah juga berbicara secara nyata ya. Nah, ini tadi kita dengar awal dari Bu Ella bagaimana banyak sekali sebetulnya urusan-urusan dalam dunia pendidikan yang itu bukan saja menjadi tanggung jawab seorang guru, tanggung jawab ekosistem, tapi juga bagaimana tanggung jawab seorang pemimpin dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan secara umum, secara nasional, dan juga secara khusus bagaimana kita bisa sama-sama menuju tujuan yang kita cita-citakan. Saya izin share dulu, ini kebetulan saya diberikan judul dan sudah dapat bukunya ini. Kalau tadi Bu Ella ada di Australia, bukunya sudah terbang ke Los Angeles. Wah, mantap. Sukses, Pak. Ya, sedikit di dekat Lembang situ. Saya mau mulai dari sini barangkali ya. Tadi juga Mas Rizky ya, sahabat saya juga sudah banyak secara kontekstual menerangkan. Saya lebih kepada hal yang paling umum yang sebetulnya ini juga jarang disentuh oleh kita semua terkait dengan pencapaian menuju pembangunan pendidikan yang berkualitas. Kita lihat di layar bagaimana mutu pendidikan yang berkualitas itu bersumber dari sumber daya manusia yang berkualitas. Siapa sumber daya manusia yang berkualitas itu? Ya guru yang berkualitas yang kemudian mencetak murid yang berkualitas. Ketika ada mutu pendidikan yang berkualitas, kemudian sumber dayanya yang berkualitas, maka itu akan tercapai pembangunan pendidikan yang berkualitas. Nah, lalu bagaimana sebetulnya peran pemimpinnya? Peran pemimpin di dalam dunia pendidikan secara umum dan di dalam konteks ini bagaimana pemimpin bisa sejalan selaras dalam memberdayakan dalam kurikulum yang memberdayakan konteks. Ini satu model perubahan kotor yang sering saya bawa karena saya bukan saja suka dengan konsep ini, tapi konsep model perubahan kotor ini juga diterapkan di perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, mungkin juga di perusahaan-perusahaan pendidikan yang muaranya adalah pada tujuan yang ingin dicapai. Jadi banyak dari para pemimpin ini, khususnya pemimpin di sekolah itu yang kadang-kadang lupa dasarnya untuk menuju tujuan yang diharapkan oleh ekosistem di sekolah. Misalkan di step pertama tentang bagaimana sebetulnya kita bisa melakukan treatment di dalam ekosistem kita sendiri, bahwa ada sesuatu yang sangat genting, sangat penting, urgen kita lakukan, yang itu harus melibatkan semua murid, guru, orang tua maupun pimpinan itu sendiri. Jadi mengapa di step pertama ini ada establishing a sense of urgency, bahwa kita semua sebetulnya dikondisikan tidak sedang baik-baik saja. Apa itu? Dalam konteks ini kita melihat bahwa banyak sekali miskonsepsi yang masih kita belum pahami ya, dan masih belum beranjak gitu, tentang pembelajaran, tentang kompetensi, dan yang lain-lain. Dan inilah sesungguhnya tugas pemimpin, menjadikan ini sebagai rujukan untuk bisa mencapai pendidikan yang berkualitas tadi.
Nah, untuk mencapai tujuan yang utama, tujuan bersama itu dimulai dari rasa keterdesakan bahwa sesungguhnya kita sedang mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja. Maka perlu ada perubahan-perubahan yang di dalam quarter itu langkah-langkahnya atau alurnya itu nanti akhirnya menciptakan satu produk yang itu melalui proses yang sudah teruji. Di antaranya apa? Di antaranya seperti misalkan bagaimana si pemimpin di sekolah itu juga mau secara pelan-pelan, secara sedikit demi sedikit mempengaruhi guru-guru atau yang terlibat seperti orang tua untuk sama-sama bisa berkembang dan maju. Di dalam kegiatan kita malam ini tentu bagaimana kita sebagai pemimpin itu bisa memberdayakan secara kontekstual gitu. Ini pertanyaan awal kita. Bagaimana sebetulnya peran pemimpin dalam mewujudkan ekosistem yang mendukung guru melakukan pembelajaran kontekstual? Pertama, tadi sudah panjang lebar bercerita Bu Ella kemudian Mas Rizky tentang bagaimana membangun budaya pembelajaran yang kontekstual. Pemimpin itu merupakan panutan dan role model di sekolah yang ujungnya melahirkan budaya sekolah gitu. Guru-gurunya seperti apa, murid-muridnya seperti apa itu dibangun oleh keadaan pemimpinnya. Visinya mau kemana, misinya mau Nah, apa. udah mengurungkan kipas angin atuh. Iris. Bocor Ibu. Mohon bantuan tim. Lanjut Pak. Ayo, bisa dilanjut ya. Ya. Nah, budaya ini menjadi penting karena menciptakan budaya di kalangan para guru ini itu tidak semudah kita membalikan tangan. Itu ada proses-proses yang tadi kalau ada dari Bapak tadi bilang butuh sangat kesabaran, betul Pak. Karena kita sebagai manusia, misalkan pemimpin juga punya perasaan-perasaan yang sama dengan guru-guru yang dipimpin gitu. Tapi bagaimana kita bisa meningkatkan untuk sama-sama bisa berempati, kemudian bisa membangun saling respect, menghargai, kemudian yang paling penting adalah tujuan bagaimana pemimpin itu bisa mendorong semua langkah-langkahnya itu ke dalam pendekatan pembelajaran yang kontekstual. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin juga harus memberikan dukungan sumber daya. Sumber daya ini bukan kita tahu bahwa kualitas guru-guru di Indonesia itu tidak merata ya. Suatu hari beberapa tahun yang lalu saya pernah berkunjung ke Kebar. Kebar itu di ujung Papua Barat, salah satu distrik yang guru-gurunya ketika kita datang melatih itu jalan melakukan perjalanan itu bisa sampai 10 jam gitu. 7 sampai 10 jam dan mereka mau datang karena mereka ingin melakukan perubahan gitu. Ketika kita berdialog ternyata mereka masih membutuhkan fasilitasi. Nah, kita sebagai pemimpin di ekosistem kita itu perlu memperhatikan bahwa sesungguhnya kalau kita memfasilitasi guru bukan hanya memfasilitasi misalkan dalam bentuk pelatihan, tapi kita harus mendorong supaya guru bisa bukan sekedar belajar tapi juga bisa berbagi dan tumbuh bersama. Nah, kekuatan inilah yang mendorong ekosistem pendidikan kita bisa berkembang dan maju. Kalau dalam bahasa kita, teman-teman kita itu bagaimana kita bisa bergerak untuk berdampak. Nah, saling berbagi dan tumbuh bersama ini perlu ditanamkan oleh para pemimpin sehingga para guru-guru memahami bahwa pelatihan yang dia dapatkan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga bagaimana ia bisa membagikan kepada orang lain. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh yang kami lakukan di DKI Jakarta di tahun 2019 dan mendapatkan penghargaan langsung dari Pak Gubernur kita saat itu, Pak Anies Baswedan, dalam Padma Mitra Awards. Ini adalah konteks bagaimana kita memfasilitasi guru-guru untuk berbagi dan tumbuh bersama. Kita memiliki program School to School Training Program. Jadi bukan kita melatih guru sesuai dengan materi yang kita siapkan, tapi kita bertanya kepada guru-guru, pada kepala sekolah, apa yang mereka butuhkan di sekolah. Kira-kira apa yang mereka masih perlu dikembangkan dan lain-lain. Nah, ini kita melihat secara kontekstual bahwa
ilmu yang mungkin mereka dapatkan, seandainya kita memaksakan satu materi pelatihan, mungkin itu tidak akan berdampak apa-apa gitu ke ekosistem di sekolahnya. Tapi ketika kita bertanya apa yang dibutuhkan, sejauh apa bisa kami bantu, itu sangat kena sekali dengan kebutuhan dan keperluan di sekolah tersebut. Terkhusus bagaimana kita meningkatkan kualitas guru-guru sehingga guru-guru itu juga bisa menciptakan murid-murid yang berkualitas. Kita harus bisa menyelaraskan semuanya supaya kita bisa bergerak bersama dalam rangka bagaimana mendorong kurikulum di sekolah itu kurikulum yang memberdayakan konteks. Maka kita perlu adanya sinergi, empowerment, leadership, adaptability, resilient, accommodative, dan sustainability. Di masa saat ini, kita kadang bisa melakukan sesuatu dengan secara spontan, instan, dan begitu cepat pergerakannya, tapi kita tidak bisa menjaga sustainability. Sustainability itu bukan saja menjaga keseimbangan, tapi bagaimana menjaga komitmen supaya pergerakan yang kita lakukan, dorongan yang kita lakukan itu tidak serta-merta stuck, tidak serta-merta langsung bergerak ke yang lebih tinggi, tapi bagaimana penuh dengan keseimbangan, penuh dengan keselarasan. Kepemimpinan itu banyak sekali modelnya, tapi dalam hal ini, bagaimana kepemimpinan visioner itu adalah kepemimpinan yang bisa memberdayakan atau melibatkan visi yang saya sampaikan ya di quarter itu, visi yang jelas tentang tujuan pendidikan yang ingin dicapai, menginspirasi, membimbing, juga memiliki visi yang mengarah pada perubahan positif dalam pembelajaran dan pencapaian siswa. Kemudian kepemimpinan seperti apa lagi? Pemberdayaan individu. Karena bagaimanapun budaya yang pemimpin bentuk di dalam satu ekosistem adalah budaya yang terbentuk dari individu-individu yang melakukan. Individu-individu yang bergerak. Maka pemberdayaan individu harus dimulai oleh seorang pemimpin dengan memberikan kepercayaan, tanggung jawab, kemudian melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, sehingga apa yang dijalankan bersama merupakan kesepakatan bersama yang itu menuju ke tujuan bersama. Yang seperti saya sampaikan tadi, begitu pentingnya seorang pemimpin itu harus punya kesabaran tingkat tinggi untuk bisa menghargai, memberikan apresiasi, empati, dan lain-lain, sehingga individu-individu di dalam satu ekosistem pendidikan itu bisa berdaya dan bisa merasa bahwa yang dia lakukan ini adalah sebuah keikhlasan yang dia lakukan untuk tujuan yang sama. Kemudian pengembangan profesional, ini juga para pemimpin bisa mendukung para guru, memfasilitasi para guru dengan pelatihan, dan lain-lain, sehingga para guru di sekolah itu juga bukan saja dapat pengetahuan-pengetahuan baru, tapi juga dapat melihat, merasakan praktik baik yang mungkin sudah dibagikan oleh guru-guru yang memiliki pengalaman yang lebih jauh lebih baik. Misalkan tadi Mas Rizky, saya tahu betul bagaimana Mas Rizky mulai meniti karir sebagai guru, pengalaman-pengalaman beliau, keluh kesah dan segala macam. Dan itu menjadikan beliau menjadi lebih tegar seperti saat ini, dan praktik-praktik baik yang beliau sampaikan di berbagai macam forum dan juga komunitas ini menjadi kekuatan modal bagi para pemimpin untuk melirik bahwa ada SDM seperti yang Mas Rizky tadi untuk memacu pengembangan profesional di kalangan para guru. Jadi jangan sampai kita menutup diri dengan membatasi pelatihan-pelatihan atau mungkin figur tertentu untuk tidak bisa masuk ke sekolah kita. Tapi bagaimana kita bisa open minded, membuka diri bahwa pengetahuan itu tidak hanya sekedar di satu sekolah, tapi juga pengetahuan ada di mana-mana. Ini juga tidak kalah penting, seorang pemimpin harus mampu melakukan kolaborasi dan menciptakan kerja tim yang solid, gitu ya. Dan ini kita di dunia pendidikan, di komunitas pendidikan, alhamdulillah selama ini sudah banyak sekali sinergi yang kita bangun, dan tentu dengan dukungan dari sekolah, ya, dari dinas, kemudian stakeholder yang lain, kolaborasi dan kerja-kerja seperti ini adalah kerja-kerja berkepanjangan, sustainability yang menuju tadi bagaimana kita bisa menciptakan pendidikan yang berkualitas, inovasi dan adaptasi.
Di beberapa tahun ke belakang sebelum pandemi itu ada tiga kata kunci yang penting: adaptability, innovation, and culture. Jadi adaptif, bisa berinovasi, dan juga memegang budaya. Nah, di dalam hal ini, inovasi merupakan bentuk kebaruan yang bisa ditawarkan kepada para guru oleh seorang pemimpin, termasuk bagaimana kita bisa menerapkan kurikulum yang memberdayakan konteks. Kebetulan saya alhamdulillah sudah membaca isi bukunya, ini sangat bagus sekali karena bukan saja teoritis, tapi di situ banyak sekali praktik-praktik baik dari para guru yang dibagikan dan itu bisa menjadi rujukan bagi para guru lainnya bagaimana melakukan sesuatu kebaruan, memunculkan inovasi dan menciptakan sesuatu yang mungkin dimodifikasi atau mungkin barangkali sama sekali sesuatu yang benar-benar baru. Ini sangat menarik dan inovatif, adaptif, dan progresif bagi para pemimpin juga perlu ditularkan ke para guru-guru sehingga mereka benar-benar merasa bahwa seorang pemimpin itu tidak bergerak sendirian, tapi juga bergerak bersama-sama. Kemudian tadi saya rasa Mas Diki juga sudah menyampaikan peran guru dalam mewujudkan pemberdayaan pembelajaran di kontekstual di sekolah, bagaimana kita bisa merancang pembelajaran yang relevan, mulai dari studi kasus, proyek praktis, pertanyaan kontekstual, bukan saja hanya menghafal, 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 tapi bagaimana kita bisa mengkaitkan apa yang kita pelajari ya, murid-murid pelajari itu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memfasilitasi diskusi dan refleksi karena ini bukan saja berbicara tentang pengetahuan yang mereka dapat, tapi bagaimana mereka bisa berbicara tentang pengalaman mereka, merasakan apa, dan kemudian ini bisa kalau di dalam inquiry based learning itu ada namanya menciptakan atau menemukan pengetahuan-pengetahuan baru dari rasa curiosity yang mereka bangun sehingga siswa-siswa itu bisa menetapkan atau bisa membagi pengetahuan yang mereka miliki. Refleksi ini menjadi penting bagi murid juga untuk bisa bagaimana mereka memahami relevansi pembelajaran dengan kehidupan mereka sehari-hari. Nah, ini saya rasa demikian ya, karena waktunya memang sangat sempit. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di rentang waktu yang sangat sedikit ini dan tentu saja di sini banyak sekali para pemimpin sekolah ya yang bisa berbagi dalam rangka kita sama-sama tumbuh bersama dan memiliki dampak yang lebih luas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Danang. Wah, ini mah kalau anak zaman sekarang bilang daging semua ya, dari sesi awal sampai sekarang yang kalau sesinya Pak Rizky lebih ke praktik kelas, kemudian Pak Danang tadi secara konsep membahas juga tentang bagaimana relevansi pembelajaran dan konsep pemimpin memfasilitasi SDM-nya dalam sebuah tim. Itu sudah cocok dan masuk banget dengan sesi kita malam ini. Nah, Bapak Ibu izin. Wah, itu udah belum dikode udah naik nih tangannya. Oke, baik, siap. Jadi untuk dua narasumber kita ini, Emi buka tiga penanya pertama. Nah, karena udah ada yang langsung raise hand nih, langsung ke Pak Abdul Rahman Mahmud. Kayaknya dari tadi nih Pak akhirnya ya dipanggil juga. Silahkan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Senang berjumpa lagi dengan Pak Rizky. Oke, pertanyaan saya untuk Pak Rizky dan juga mungkin bisa dijawab oleh Pak Danang, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita mengubah paradigma guru yang apatis menjadi guru yang punya rasa simpati dan empati kepada peserta didiknya maupun untuk dirinya juga sendiri. Terima kasih, Pak. Oke, iya jadi langsung pertanyaannya langsung kedua narasumber ya. Mungkin kita mulai dari Mas Rizky dulu untuk merespon pertanyaan Pak Abdul Rahman. Silahkan Mas. Oke, baik. Terima kasih Pak Abdurrahman. Ketemu lagi ya di sini ya. Senang banget untuk semangat belajarnya. Saya juga dulu pernah punya impian yang sama kayak Pak Abdurrahman gitu ya. Jadi saya ingin ngajak guru-guru. Saya dulu ngerasa jalan sendirian Pak Abdurrahman di sekolah saya. Jadi dari banyak guru tuh saya sebelum
era kurikulum merdeka saya ngerasa jalan sendirian. Bahkan beberapa kali ketika misalnya punya inovasi pembelajaran malah kayak nggak didukung gitu sama guru yang lainnya. Skeptis tadi yang disampaikan Pak Abdurrahman. Awal-awal yang saya lakukan ngapain? Jadi saya tuh sering kayak nyindir-nyindir mereka. Ini loh guru yang seharusnya tuh kayak gini. Ini loh guru yang baik tuh kayak gini. Kemudian sering banget sharing apa kayak artikel kemudian cerita-cerita guru-guru yang apa gitu di grup gitu agar apa? Agar mereka kesindir dan berubah. Tapi malah saya malah banyak musuh gitu dengan cara kayak gitu. Nah, saya akhirnya belajar teman-teman. Ternyata memang kayak tadi yang disampaikan Bu Ela untuk mengubah seseorang apalagi seseorang itu susah diubah kalau di konteks teori difusi inovasi itu berarti dia ada di langgat. Langgat itu tuh orang yang susah banget diubah gitu ya. Hal yang bisa kita lakukan apa? Ya kalau saya akhirnya apa? Saya mulai berbagi praktek baik dari hal yang saya bisa gitu. Kayak misalnya saya mulai sharing apa yang saya lakukan di kelas. Ternyata siswa-siswa yang mungkin dikenal murid guru-guru itu nggak bisa dikendalikan, ternyata di kelas saya bisa saya sharing hal itu ke grup kelas, grup kantor. Kemudian saya sharing mungkin kadang di rapat guru. Alhamdulillah Pak Abdurrahman mulai muncul satu orang, dua orang, tiga orang. Nah, satu, dua, tiga orang itulah yang akhirnya saya rangkul. Nah, kalau di konteks sekarang mungkin namanya komunitas belajar di sekolah. Jadi mulai dari satu cari yang punya kesamaan visi atau semangat dulu, yang lain yang nggak mau berubah jangan diurusin dulu nggak apa-apa. Kalau di teori nanti memang berubahnya sedikit demi sedikit. Bahkan bisa sampai 7 tahun tadi untuk mengubah ekosistem kata Bu Ella gitu ya lama. Jadi gitu, fokus sama yang mau berubah dulu, kita ajak bikin komunitas bareng untuk karena yang kami percaya ya, kalau kita mau berjalannya sebentar, jalan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau berjalan kita mau panjang, kita harus barengan gitu. Karena capek, lelah, butuh teman untuk saling menguatkan. Gitu Pak Abdurrahman kalau dari aku. Mungkin Pak Danang tuh punya pengalaman yang lebih ini dari pengalamannya. Ya, monggo Pak langsung Pak Danang juga merespon. Iya, iya. Jadi memang kalau di dalam penelitian itu memang ada 4 sisi orang. Kalau dalam dunia pendidikan, misalkan kita coba baca konteksnya, itu memang ada guru-guru yang pertama itu guru-guru yang tidur gitu. Teman-teman kita yang tidur sulit dibangunkan. Yang kedua guru-guru yang bisa dibangunkan tapi dengan cara dipaksa. Yang ketiga guru-guru yang sama sekali tidak bisa dibangunkan. Dan yang terakhir adalah guru-guru yang tidak perlu dibangunkan, dia bisa bangun sendiri dan bergerak sendiri. Nah, saya setuju tadi, sepakat dari Mas Rizky. Kalau memang sudah kita mencoba membujuk segala macam, mengajak dengan berbagai macam metode dan tidak mau, itu memang masuknya dalam kategori yang guru yang tidak mau bangun. Kalau dalam teori manajemen itu sebetulnya dengan blockers, teman-teman yang memang mau diajak gimana pun juga mereka tetap tidak mau gitu mengikuti. Karena dalam beberapa penelitian itu mengungkap bahwa sebetulnya orang-orang itu yang konsisten itu dia mau melakukan perubahan itu cuma sekitar sampai 10-15%. Nah, sisanya itu dia lebih banyak menentang kalau ada perubahan-perubahan atau ada konsep-konsep baru yang dibawa gitu ya. Dan sisanya lagi itu dia nggak menentukan itu bisa menentukan dan cuma mau lihat apa yang terjadi. Ya itu sangat sinkron dengan yang 4 model-model guru atau teman-teman kita yang saya sampaikan tadi. Tapi terlepas dari itu ada kesadaran dari kita juga melihat bahwa teman-teman kita itu kenapa mereka harus berubah gitu. Kan ada 3 ya yang menurut saya itu kenapa kita harus berubah. Pertama, karena kita merasa ada rasa tidak nyaman, itu yang pertama. Adakah itu dirasa oleh teman-teman kita? Yang kedua, kebutuhan adaptasi. Apakah itu juga dirasa oleh teman-teman kita yang lain? Yang ketiga, stagnan, misalkan gitu. Apakah itu juga dirasa? Ketika misalkan semuanya tidak dirasa, nah berarti kan ada yang salah gitu. Tapi ketika ada yang dirasa dari salah satu itu, baik itu merasa tidak nyaman, merasa butuh adaptasi, merasa sangat stagnan sehingga mau berubah, nah itu eh, masih memungkinkan kita dorong, kita ajak gitu loh. Tapi pada prinsipnya ya adalah kesabaran kita bahwa memang ini kan bukan proses jual beli pendidikan. Ini adalah proses berkepanjangan. Kalau dalam bahasa itu guru ya belajar sepanjang hayat, kira-kira kayak gitu. Siap.
Oke, baik. Mungkin saya sedikit rangkum ya, Pak Abdul Rahman, dari Pak Danang dan Mas Rizky tadi bahwa memang kita termasuk dari kaum-kaum minoritas itu, seperti tadi yang disampaikan Bu Ella, bahwa kita perlu komitmen untuk menerapkan dan mengkampanyekan praktik baik kita. Mulai dari hal yang kecil saja, Bapak Ibu, dari hal-hal sederhana dari kelas kita. Dan kalau kita sudah merasakan bahwa kita berada pada circle yang memiliki keresahan yang sama, dan juga kebutuhan adaptasi yang sama. Oh, oke, baik. Kita siap bergerak. Mungkin seperti itu, Pak Abdurrahman, gambaran dari eh, respon dua narasumber kita. Saya lanjut ke petanya kedua ya. Ini sangat singkat, Bapak Ibu. Penanya kedua ada Mas Hafiz. Mas Hafiz, apakah ada di tempat? Oke, Oke, silahkan Mas. baik. Makasih banyak Pak atas kesempatannya nih yang luar biasa. Terus juga terima kasih banyak kepada dari kita nih, Mas Rizky sama Mas Danang. Eh, Sebelumnya pertanyaan saya sih sebenarnya gini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Danang terkait dengan bagaimana menerapkan dari kurikulum kontekstual. Atau misalnya kita membuat proses pembelajaran secara kontekstual kan emang benar-benar baik banget. Tadi saya mau coba kutip dari pernyataan Mas Danang bahwasanya kualitas pendidikan itu kan akan berbanding lurus dengan bagaimana kualitas SDM-nya. Itu saya sangat amat sepakat. Tadi juga udah sempat ditanyakan terkait dengan bagaimana guru apatis dan lain sebagainya. Nah, di sini di sekolah saya kebetulan saya diamanahkan nih sama kepala sekolah untuk coba bikin suatu program terkait dengan bagaimana pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan SDM guru yang ada di sekolah. Sedangkan memang yang saya pahami kondisi guru di sekolah nih sama persis dengan apa yang tadi disampaikan sama penanya sebelumnya nih. Kondisinya tadi ada yang tidur, harus ada yang dibangunin dulu, dipaksa bangun, ada yang mau benar-benar bergerak, dan tadi benar beberapa persen doang yang benar-benar mau untuk menuju perubahan gitu dan lain sebagainya. Nah, menurut Mas Danang terkait dengan meningkatkan kualitas SDM yang berhubungan sama kurikulum kontekstual ya, dan pasti juga relate sama kurikulum Merdeka. Sebenarnya kalau misalnya bisa dibikin top 5 pelatihan yang cukup baik untuk bisa kita adakan nih untuk di sekolah sendiri ya sebenarnya itu yang secara general ya. Saya kebetulan guru fisika di SMA. Jadi memang kira-kira apa sih top 5 pelatihan yang relate dengan apa namanya tadi kurikulum kontekstual yang relate juga dengan kurikulum Merdeka yang bisa kemungkinan kita terapin nih. Even sebenarnya mereka tuh nggak butuh-butuh banget, tapi emang kepala sekolah pengen mewajibkan supaya bodo amat lah semuanya aja dibangunin gitu. Mereka sebenarnya nggak butuh-butuh amat, setidaknya kita membuat program yang wajib, setidaknya kita sudah punya ikhtiar yang cukup baik untuk mau melaksanakan ini. Kira-kira ada rekomendasi nggak gitu terkait Oke. latihan gitu. Ya, makasih Mas Makasih Hafiz. Jadi banyak. kurang lebih langsung yang top 5 recommended ya gitu, Nah, rangkuman pertanyaannya. Nah, oke, langsung kita mungkin ini kayaknya relate untuk dua narasumber. Kita mulai dari Pak Danang dulu, lanjut ke Pak Rizky nanti. Silakan Pak Danang. Iya, ini saya menjawab merekomendasikan satu saja. Empat lagi itu bisa di Ayo Guru Belajar atau di program-programnya Mas Rizky itu. Udah banyak Siap, banget. siap. Nah, ini jadi saya sebelum ke apa rekomendasi untuk itu saya ingin menyampaikan dulu. Ini ada saya mau ucapkan selamat dulu ya kepada Bapak barusan. Artinya ada keinginan. Bapak itu bukan termasuk guru-guru yang benar-benar tidur. Masih ada keinginan itu, cuma sulit bagaimana sebetulnya mau menggerakkan dan mau dimulai dari mana dan rekomendasinya apa gitu kan. Sebetulnya prinsip perubahan itu kan pergerakan dari keadaan saat ini nih ya menuju pada keadaan yang diinginkan di masa yang akan datang. Nah, kalau kita lihat, saya tidak bisa mengatakan bahwa satu pelatihan yang saya rekomendasikan itu kemudian cocok atau sesuai dengan guru-guru yang ada di sekolah Bapak. Karena saya tadi sampaikan kita pernah pengalaman beberapa tahun sebelum pandemi melakukan school to school training program yang itu kita menawarkan justru kita dorong guru-guru sekolah itu melihat, mendata, mensurvei, memahami apa sebetulnya yang dibutuhkan oleh sekolah itu sendiri gitu loh. Tapi kalau secara umum, pembelajaran kontekstual itu sangat dekat dengan inquiry. Inquiry itu bagaimana siswa itu, guru memulai pendekatan-pendekatan dengan cara melibatkan bukan saja
membuat pertanyaan-pertanyaan yang bentuknya konseptual, faktual, debatable, tapi juga bagaimana bisa mengaitkan dengan panca inderanya si siswa itu. Karena dalam prinsip inquiry itu menyasar kepada bagaimana si siswa itu dilibatkan secara menyeluruh dalam proses belajarnya sehingga eh, pertanyaan-pertanyaan yang hadir dari siswa itu akan menjadi pengetahuan-pengetahuan baru ketika itu didiskusikan kembali dengan guru-gurunya gitu. Dan juga bukan saja membangun pengetahuan tapi juga mengasah kemampuan dan mencari resolusi barangkali ya atas setiap pertanyaan atau permasalahan yang dihadapi. Jadi itu salah satu yang mungkin bisa dilakukan, inquiry based learning. Coba Bapak lihat berapa banyak murid di sekolah atau di kelas yang berani bertanya, yang berani memulai, yang berani berdiskusi. Ketika jumlahnya sedikit, nah ini perlu dipertanyakan. Mungkin stimulus untuk menjadi seorang inquirer itu belum belum apanya terdata ya, terverifikasi oleh kita sehingga kita mengabaikan. Padahal sesungguhnya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat simpel itu melahirkan apa yang kita sebut dengan nanti ke depannya higher order thinking skill. Itu menurut saya itu esensi dari yang saya sampaikan inquiry based learning. Nah, empatnya lagi karena diminta empat sebenarnya Mas Rizky itu punya banyak pelatihan-pelatihan itu. Cuma karena diminta empat, saya rasa ini lebih kompeten karena memang punya banyak program. Ya, Silakan siap. Mas Baik, Rizky. siap. Silakan Pak. Oke, baik. Saya mungkin langsung aja ya. Yang pertama sebenarnya hal yang harus kita lakukan ya ketika akan bikin pelatihan, coba lakukan assessment dulu teman-teman. Kadang ketika kita akan melakukan pelatihan, kita nggak melakukan assessment. Assessment tuh kayak wawancara atau setidaknya ada angket gitu ya. Sebenarnya kebutuhan guru itu apa pelatihannya. Yang pertama itu. Jadi setidaknya kita tahu kebutuhan guru. Kadang ya ketika kita bikin pelatihan di sekolah tuh langsung ini. Padahal itu mungkin nggak dibutuhkan guru teman-teman semuanya. Kita bisa melakukan assessment terlebih dahulu teman-teman semuanya untuk tahu. Nah, yang pertama menurut saya untuk mengubah mindset, untuk ngajak guru refleksi, kalau di tempat kami itu ada yang namanya modul guru merdeka belajar. Ngajak guru refleksi dulu pembelajaran yang dilakukan selama ini kayak apa, pembelajaran yang harusnya tuh kayak apa. Itu ada satu sesi yang bahas itu teman-teman semuanya. Satu modul atau satu pelatihan yang ngubah mindset, ngubah paradigma. Kalau di kami namanya guru merdeka belajar itu yang pertama. Yang kedua, itu yang paling penting teman-teman semuanya adalah pembelajaran yang berpihak pada anak gitu. Bagaimana nanti si guru ini melakukan asesmen diagnosis, mengetahui murid, melakukan asesmen mengetahui siapa murid yang diajar itu berpihak pada anak. Kemudian membuat pembelajaran yang sesuai dengan anak itu kebutuhan anak. Kemudian berikutnya adalah ya macam-macam asesmen itu. Asesmen motorik itu penting banget sih teman-teman semuanya. Kemudian berikutnya adalah ini apa pembelajaran apa berbasis kompetensi. Ini penting banget karena banyak guru-guru itu yang fokus pada konten, fokus pada konten. Hal yang paling dirujuk adalah harusnya kan kompetensi ya, itu nggak disasar teman-teman semuanya. Berikutnya apa ya? Itu sih paling sama literasi numerasi itu penting teman-teman menurut aku karena itu udah ketinggalan banget sih teman-teman. Itu Bu Emi kalau dari aku. Baik, siap. Jadi kurang lebih udah lengkap banget itu ya, Bapak-bapak. Pak Hafiz tadi recommended programnya mulai dari pembelajaran inquiry sampai modul-modul pengembangan guru itu lengkap banget. Mungkin nanti setelah sesi ini diinfoin nih kalau mau lebih lanjut tahu tentang modulnya ataupun proses dari inquiry itu nanti bisa DM akun apa gitu ya, nanti kita sharing setelah ini. Seperti itu. Oke, terakhir nih Bapak Ibu, penanya terakhir ya, karena waktu kita sangat singkat. Penanya terakhir, Emi panggil Pak Ahmad Fauzan. Oh iya, Oh Assalamualaikum. iya, udah siap. Ya, Waalaikumsalam. ya, saya izin bertanya langsung aja ya karena waktunya terbatas. Saya kebetulan mengajar di pesantren dan khas di pesantren itu gadget atau smartphone itu tidak diperkenankan untuk dipakai dan digunakan di situ. Nah, pertanyaannya, adakah tips dengan penggunaan teknologi yang rendah itu kita memberikan pembelajaran yang berkualitas tinggi? Dengan teknologi terbatas, kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman di era teknologi sekarang. Itu saja.
Terima Oke, kasih. baik. Baik, Pak Ahmad. Jadi ini sebenarnya relate untuk dua narasumber. Kita mulai dari Pak Danang dulu, boleh? Silakan, Pak. Bu Emi boleh kasih dulu, saya perlu Oh, ngantar boleh. istri. Ya Oh, ini udah siap, ditunggu. Pak. Ya sorry. Oke. Ya, kalau saya tadi ya sama halnya tadi teman-teman yang paling penting tuh kesepakatan. Oh iya berarti satu modul yang harus yang harus kita latih juga itu tadi ya disiplin Ya. positif atau tentang kesepakatan. Jadi hal yang bisa kita lakukan tuh bikin kesepakatan teman-teman. Kadang ya peraturan-peraturan yang dibikin di pondok ataupun di sekolah itu tuh nggak bersepakat dengan orang tua, bersepakat dengan murid gitu. Jadi kayak hanya satu pihak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dari kesepakatan nanti turun ke konsekuensi, dari konsekuensi itu nanti kalau teman-teman pernah belajar tuh kayak apa namanya, yang ngajak murid refleksi terus menerus teman-teman semuanya. Itu yang mungkin bisa dilakukan. Kesepakatan itu penting teman-teman. Sehingga sebagai seorang guru, sebagai seorang yang punya kuasa itu kayak nggak sekedar hanya punya relasi kuasa gitu ya, bersepakat dengan murid apa yang harus dilakukan, seperti itu sih kalau dari aku, sehingga pemakaian teknologi itu bisa dimanfaatin dengan baik gitu Bu Emi. Oke, Gitu. baik. Siap. Lanjut ke Pak Danang. Ya, saya melengkapi saja. Ya. Saya rasa dimanapun lembaga pendidikan itu tidak ada yang berbeda ya. Tidak ada yang berbeda. Artinya visinya tetap sama bagaimana secara larinya ke undang-undang itu mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Kalau di lebih spesifik tadi pertanyaan tentang gadget dan segala macam, ini pengalaman kami ya. Kebetulan beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi itu saya keliling ke pesantren-pesantren. Dan itu yang saya tawarkan itu beberapa pelatihan yang menggunakan teknologi. Saat itu belum booming seperti saat ini ya setelah pandemi. Dulu sebelum pandemi kita masih sangat terbatas dengan platform, tapi kita gunakan itu dan pesantren itu membuka diri dengan pelatihan-pelatihan seperti itu. Justru mereka mengatakan bahwa kita juga tidak mau buta dari dunia luar gitu loh. Kita mau ada sesuatu yang baru. Nah, ini memang tergantung dari pesantrennya ya, dari pihak pesantrennya seperti apa. Tapi gambaran saja nih bahwa kita sebetulnya harus mengalihkan kekuatan apa namanya kekuatan keinginan untuk misalkan menggunakan gadget untuk kepentingan yang non pendidikan menjadi kekuatan yang bisa mengedukasi gitu. Kita kan tahu data di beberapa tahun yang tahun yang lalu misalkan generasi-generasi Z itu menggunakan handphone gitu loh untuk SMS, untuk yang lain-lain itu justru dominannya adalah untuk entertainment gitu, dan juga untuk seperti untuk games. Tapi untuk dunia pendidikan seperti untuk sekolah, kemudian untuk belajar itu justru sedikit. Nah, inilah kesempatan kita bagaimana sebetulnya kita coba untuk menggunakan itu supaya benar-benar bisa berdampak. Nah, itu kata kuncinya. Bagaimana mau nggak kita mencoba menggunakan kemudian itu memiliki dampak yang signifikan untuk dunia pendidikan gitu, terkhusus untuk kemampuan belajar siswa, kemudian meningkatkan kompetensi siswa, termasuk minat bakat. Itu kan bisa misalkan tuh yang eh, senang main games gitu misalkan itu bisa kita arahkan bagaimana menjadi menyukai konten-konten yang lebih edukatif kayak gitu. Saya tetap tertantang banget sebetulnya hal-hal yang kayak gini. Kalau dilihat dari penelitian, misalkan survei-survei dan juga di beberapa media itu tingkat seperti YouTube, Instagram dan lain itu yang banyak dilihat kan entertainment, tapi pendidikan low. Nah, semakin banyak kita mengisi konten-konten dunia pendidikan, maka itu otomatis akan semakin banyak yang dicari gitu. Kenapa orang-orang malas mencari konten pendidikan, kemudian kadang-kadang memahami bahwa penggunaan gadget dan lain itu tidak berguna karena memang produknya sedikit. Nah, dengan dorongan yang sekarang kita miliki ini dari Kemdikbud, misalkan ada platform-platform yang sangat mendukung untuk pembelajaran itu mari kita gunakan gitu dan kemudian kita tularkan bagaimana di sekolah-sekolah kita juga bisa mengadopsi yang semacam itu. Dan kata kuncinya itulah mau mencoba dan berdampak gitu. Oke, baik. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rizky dan Pak Danang dari sisi Mas Rizky sendiri bahwa tergantung kesepakatan yang kita bangun, bagaimana penggunaan teknologi di sekolah Bapak ya.
Pak Ahmad, kemudian dari sisi Pak Danang tadi menceritakan bahwa teknologi itu tergantung untuk apa tujuan kita menggunakannya ya, kurang lebih tergantung bagaimana opennya kita punya sekolah menggunakan teknologi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kurang lebih itu seperti itu gambarannya. Nah, Bapak Ibu, saya seperti biasa saya memohon maaf karena waktunya sangat terbatas. Saya yakin tangannya Bapak Ibu udah pegel ya, raise hand. Mohon maaf karena ini hanya 3 penanya. Kurang lebih mungkin nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan bisa banget ngefollow akun narasumber gitu ya. Kalau Mas Rizky tadi, Mas Rizky Rahmatani, ada juga Pak Danang nanti bisa ke searching juga, bisa nanya langsung ke sana, DM ke beliau untuk lebih personalnya lagi. Dan nanti di sesi-sesi selanjutnya semoga kita masih bisa dipertemukan. Karena sepertinya kalau kita ngebahas tentang kurikulum ini Pak ya nggak ada habisnya. Pokoknya intinya kita begadang aja ya gara-gara membahas kurikulum. Wah, mungkin saya izin menarik sedikit benang merahnya dari sesi awal Bu Ella hingga sekarang sebelum apa namanya over ke rekan saya. Dari sesi kita di awal tadi hingga sekarang semua itu terkait dengan bagaimana penggunaan kurikulum kita yang kontekstual di sekolah masing-masing. Yang intinya ada 2 poin yang bisa saya tangkap Bapak Ibu, bahwa semua yang ada di aktor pendidikan ini harus terlibat, di mana kalau kita jalannya terlalu cepat, akhirnya jadinya kita sendirian gitu ya. Dan nggak apa-apa kita jalannya lambat, yang penting kita barengan, itu poinnya. Terus yang kedua, karena kita menuju Indonesia Emas 2045, jadi kita mesti memastikan bahwa bagaimana kita mendidik anak-anak murid kita itu nanti, sekarang untuk nanti itu sesuai dengan zamannya, tidak mengikuti dengan apa namanya zaman kita ya ketika jadi guru zaman dulu. Jadinya kita refleksi. Kurang lebih itu gambaran yang sudah menggambarkan semua lah alur diskusi kita dari awal hingga sekarang Bapak Ibu. Yang saya tahu ini semua daging dan pokoknya sangat-sangat hal baru atau bahkan sangat membawa kita bagaimana menerapkan kurikulum yang kontekstual di kelas kita masing-masing, di lingkungan belajar kita masing-masing. Nah, sebelum over ke rekan saya ingatkan lagi satu apa namanya sesi akhir ini, bahwa di akhir nanti akan ada link presensi Bapak Ibu. Dari tadi saya lihat itu udah nanya-nanya link presensi mana. Jadi link presensi kami simpan di sesi akhir nanti, Bapak Ibu silakan diisi dan nanti akan kita sending untuk sertifikatnya. Mungkin seperti itu, saya Emi Hardianti dari Komunitas Guru Belajar Nusantara. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Neneng. Masih mute, Mbak. Oke. Iya, hampir mau minta ditemenin dulu, mau ngobrol. Oke, siap. Kayak di akhir sendirian gitu kan. Oke, Ya. baiklah Bapak Ibu, terima kasih yang sudah stay gitu ya sampai di akhir pembelajaran kita di webinar dan launching buku kurikulum yang memberdayakan konteks. Tadi kalau kata Bu Emi tuh daging semua gitu ya Bu Emi, untuk menerapkan kurikulum yang memberdayakan konteks gitu. Bu Emi mau tanya nih, kalau Bu Emi kira-kira nih dari ketiga ini kan kayak semuanya tuh emang kita tuh benar-benar diberikan apa ya, pencerahan gitu ya, gimana untuk menerapkan si kurikulum memberdayakan konteks. Kira-kira tuh apa ya Bu Emi, kalau kalau yang menjadi tantangan untuk penerapan kurikulum memberdayakan konteks itu apa kalau di Bu Emi, Bu Emi? Nah, kalau aku dan tim itu satu aja nih, Bu Neneng, komitmen. Komitmen, iya. Karena kan membangun kebiasaan itu nggak mudah, Bapak Ibu. Kalau ngelihat misalnya kita teman-teman di komunitas guru belajar Nusantara itu nge-sharing praktik baik. Wah, keren banget praktik baiknya, bisa kontekstual ini. Tapi nanya nggak sih gimana prosesnya bisa jadi praktik baik? Nah, itu tantangannya komitmen. Tantangannya adalah komitmen gimana terus mempraktikkan praktik baik gitu ya. Iya, nah itu dia. Gimana sih caranya untuk komitmen dan terus ini sih kalau kalau saya gitu ya, Bu Emi ketika jadi guru yang terus menjadi tantangan untuk terus mendekatkan ke dalam konteksnya tuh kadang tuh bingung cari referensinya Bu Emi. Kayak apa ya mulainya dari mana sih gitu kan kalau kalau ada apa namanya jingle di sebelah itu kan mulai aja dulu gitu nah masalahnya tuh Ya. mulainya dari mana gitu ya kalau Iya, nggak ya. ada referensi tuh bingung mulainya dari mana gitu sampai itu nah itu dia Bu tadi juga Neng, Bu sudah Emi, apa? saya ya nutup dulu ya, saya pamit boleh. Tadi Oh, belum oh closing. iya. Oh ya Allah, Ya, siap Pak Danang, saya kalau dapat. tadi
Pak Rizky mau nganter istrinya, saya masih ada acara ini kegiatan. Siap, Kebetulan siap, nanti tanggal siap. 17 besok nih kita di Trans Studio Ya. ada peringatan hari ulang tahun Ikatan Guru Indonesia yang Wah, ya ke-14. Allah. Jadi Sukses, 1000 orang. sukses Wah, Ya, sukses. ya Terima salam buat kasih. teman-teman semuanya. Ya. Ya, Chat. menurut saya guru ditakdirkan dan dilahirkan untuk meneruskan masa depan pendidikan. Guru yang maju adalah guru yang bukan saja bisa bergerak, tapi juga bisa menggerakkan untuk perubahan. Siapa guru-guru itu? Guru-guru yang hadir di kegiatan malam hari ini. Assalamualaikum Wih, warahmatullahi keren. Makasih, wabarakatuh. Pak. Penutup yang ciamik ya, Pak Danang. Terima Apik kasih banget. Pak Danang. Biasanya Sukses sampan dengan sudah, acaranya. rakit sudah, Makasih yang Pak belum Danang. bahteranya. Begitu Pak Wah, Danang ya. asik. Oke.